Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali yaitu mengenai integral substitusi. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai integral tentu dan integral tak tentu. Untuk kali ini yaitu integral substitusi. Apa sih itu integral substitusi dan kapan kita akan menggunakannya? Kapan kita menggunakan integral substitusi? Bentuk integral substitusi ya tidak dapat menggunakan rumus umum. Maksudnya rumus umum di sini rumus yang kemarin kita pelajari ya. Bukan berarti rumus itu nggak digunakan, tapi tidak bisa semata-mata semuanya digunakan untuk bentuk ini. Rumus integral substitusi digunakan ketika bagian dari sebuah fungsi merupakan turunan dari fungsi yang lain. Jadi ini nanti ada kaitannya antara kedua fungsi, misalkan fungsinya itu ada dua, jadi ada dua fungsi perkalian biasanya, atau salah satunya itu merupakan bilangan berpangkat yang besar. Ketika pangkatnya dua nggak masalah, silakan kalian jabarkan, habis itu diintegralkan. Tapi ketika pangkatnya besar, maka kalian menggunakan integral substitusi. Biasanya untuk soal integral yang dapat diselesaikan menggunakan cara substitusi terdiri dari dua faktor, di mana turunan dari salah satu faktornya memiliki hubungan dengan faktor yang lain. Ya, jadi pokoknya ini ada hubungannya. Tapi ketika kok nggak ada hubungannya nggak bisa pakai cara ini. Ya. Bentuk umum dari integral substitusi seperti ini. Nah, di sini biasanya dia ada bentuk pangkatnya ini. Pangkatnya pastinya lebih dari 2 ya. Gitu. Nah, di sini ada fungsinya. Jadi ini ada hubungannya. Bentuk ini ketika diturunkan berhubungan dengan ini. Ya, jadi nanti gunanya untuk menghilangkan ini atau menyisakan konstanta. Kita masuk ke contohnya biar lebih paham. Contohnya, misalkan selesaikanlah integral dari 5x min 3 pangkat 6 dx. Ini nggak bisa pakai aturan yang sebelumnya karena di sini ada pangkatnya ya. Pertama, kita misalkan dulu yang ini di dalam kurung, kita misalkan u. Setelah itu turunkan. Turunan dari u atau du per dx adalah 5. Du per dx ya, kita gunakannya yang du per dx sama dengan 5. Du sama dengan 5 dx atau dx sama dengan du per 5. Ini kan tinggal pindah ke sini ya. Tapi kalau dx ya ini sebenarnya kan tinggal tukeran. Nah, kan dx sama dengan du per 5. Nah, lanjutannya gunanya untuk apa sih? Kita tadi sudah menurunkan untuk u 5x min 3. Kaitannya untuk dalam mengintegralkan bentuk pangkat adalah karena tadi untuk 5x min 3 kita misalkan u, maka nanti penulisannya menjadi apa? Integral u pangkat 6 dx. Nah, di sini kita integralnya u, tapi kok di sini dx. Berarti kita harus berubah dx menjadi du. Nah, inilah kaitannya, maka nanti ini yang sebagai penggantinya. Kita rubah dx menjadi du per 5 karena di sini u. Nah, di sini ketemu integral u pangkat 6 du per 5. 5-nya geser aja. Nah, kayak gini. Integral 1/5 u pangkat 6 du. Kan tinggal diintegralkan karena di sini sudah masing-masing u. Integral biasa ya. 1/6 plus 1 u pangkat 6 plus 1 ini konstanta ya. Maka 1/5 dikalikan 1/7 u pangkat 7 plus c. Tinggal dikalikan 1/35 u pangkat 7 plus c. U-nya kita rubah kembali ke dalam bentuk yang awal. 1/35 5x min 3 pangkat 7 plus c. Sudah ketemu. Itu ya. Apakah ada cara lain? Ada. Ini sebenarnya aturan ini itu didapat dari penggunaan du per dx ya. Ketika diuraikan ketemulah aturan ini. Ya, tapi ibu sarankan pakai yang ini, yang panjang ya. Kita coba lihat.
Di sini yang digunakan adalah ketika ada fungsi yang berbentuk pangkat seperti ini ya, dia memiliki pangkat, maka nanti untuk integralnya adalah 1 per, ini merupakan turunan yang ada di dalam kurung ya, n plus 1, ini dari pangkatnya fx untuk fungsi awal pangkat n plus 1 plus c. Ingat, n-nya tidak boleh sama dengan 1. Ketika sama dengan 1, maka hasilnya adalah len. Nah, contohnya seperti ini, integral 5x min 3 pangkat 6 dx. Ingat, ini dari mana? Ini dari turunan 5x min 3. Ya, kalau ini adalah 6 plus 1 dari pangkatnya, ini kan sama. Nah, 1 per 5 kali 7, ini sama. Boleh pakai semanapun ya, tapi sarankan yang panjang. Contoh lagi ya, coba. Nah, bentuknya agak sedikit panjang. Kalau seperti ini ya, kita misalkan mana yang sebagai U? Yang sebagai U adalah yang memiliki pangkat. Nah, ini x kuadrat min 1 du per dx adalah 2x turunannya. Dx sama dengan du per 2x. Maka integralnya dari 10x, x kuadrat min 1 pangkat 4, kita rubah bahwa ini tadi adalah U, ya. Berarti U pangkat 4 dx. Dx-nya kita ganti menjadi du. Nah, 10x dikali U pangkat 4 du per dx. Ini kan bisa dicoret. Inilah tujuannya yang namanya integral substitusi. Ketika kita turunkan ini 2x, itu bisa dihubungkan dengan ini. Entah gimana caranya, dicoret lah atau apa, menghasilkan konstanta. Ya, masih sisa konstanta nggak apa-apa. 5 U pangkat 4 du lah, ini kan bisa diintegralkan sekarang. Ya. Nah, super 4 plus 1, 4 plus 1. 1/5, coret. U pangkat 5 plus C. U-nya kita ganti. X kuadrat min 1 pangkat 5 plus C. Jadi integral dari 10x kali X kuadrat min 1 pangkat 4 dx adalah ini. Kalau pakai yang kayak tadi boleh nggak, Bu? Kita coba. Kalau yang seperti ini kan kasusnya beda, ini ada 2 fungsi ya. Kalau ada 2 fungsi seperti ini, berarti nanti fungsi yang nggak berpangkat ya, diem aja. Yang penting asalnya ada kaitannya loh. Kalau nggak ada kaitannya nggak bisa pakai aturan ini ya. Gx di sini turunan dari fungsinya ya, n plus 1, fx pangkat n plus 1 plus c. Seperti ini ya, berarti apa? Sama dengan 10x, turunan dari ini adalah 2x, 4 ditambah 1, x kuadrat min 1, 4 plus 1, ini kan sama. Coret. Nah, 5 per 5, ini kan 5 per 5 x kuadrat, ini kan habis 1. Nah, sama. Gitu. Gampang lah. Coba contoh yang ketiga, yang agak kecil dan panjang tapi hasilnya ya. Integral dari x plus 2 per akar dari x kuadrat plus 4x plus 6 dx. Ingat, untuk suatu integral kita rubah, misalkan dalam bentuk akar kita berubah ke pangkat. Kalau misalkan letaknya di penyebut, kita letakkan di atas. Nah, berarti ini itu kan sama saja dengan integral x plus 2 dikali x kuadrat plus 4x plus 6 pangkat min setengah dx. Nah, ini kan yang memiliki pangkat adalah x kuadrat plus 4x plus 6. Maka ini yang dikatakan sebagai U-nya. Kita misalkan U sama dengan x kuadrat plus 4x plus 6. Berarti nanti turunannya adalah 2x plus 4
dx sama dengan du per 2x plus 4. Hubungannya apa Bu dengan x plus 2? Kok nggak sama? Ya kita bikin sama. 2x plus 4 itu kan 2 kali lipatnya dari x plus 2. Kan bisa dicoret nanti tujuannya itu. Nah ini kan kita rubah dulu. Ya bentuknya seperti ini. Karena tadi ini dimisalkan adalah sebagai u, berarti integral x plus 2 dikali u pangkat min setengah dx. Dx nya kita rubah menjadi du. Nah integral x plus 2 u pangkat min setengah du per 2 kali x plus 2. Geser. Nah ini nanti kan dicoret. Berarti nanti tinggal 2 yaitu ya per integral setengah u pangkat min setengah du. Diintegralkan. Nah ini konstanta, maka 1 per min setengah plus 1 u pangkat min setengah plus 1. Ini kan sama ya. Maka min setengah plus 1 kan hasilnya setengah. Setengah dikali 1 per setengah u pangkat setengah plus c. 1 per setengah itu berapa sih? 2 ya. Ini diganti, setelah itu u nya diganti dengan bentuk awal x kuadrat plus 4x plus 6. Coret ini. Nah bentuk untuk pangkat setengah adalah akar. Selesai. Jadi akar dari integral dari x plus 2 per akar x kuadrat plus 4x plus 6 dx adalah ini. Kalau pakai yang tadi boleh, silakan ya. Diingat-ingat bentuknya dirubah dulu seperti ini. Ini sebagai gx, ini sebagai fx. Tapi ingat ini harus ada kaitannya ya. Nah berarti kan ini diem. Ini merupakan turunan dari yang di dalam kurung 2x plus 4. Ini pangkatnya min setengah plus 1. Tinggal dicoret ya. Ini coret juga gitu. Pangkatnya setengah. Nah ketemu sama gitu ya. Itu ada berbagai bentuk dari permasalahan integral substitusi penggunaannya. Ibu sarankan pakai yang panjang biar terbiasa nantinya dalam penggunaan integral parsial gitu ya. Nah ini ada latihan soal, silakan kalian kerjakan. Jika bentuk integralnya salah satu fungsinya diturunkan, bukan bagian dari fungsi lain, bagaimana? Berarti dia tidak bisa menggunakan integral substitusi ya. Maka bentuk integral itu menggunakan integral parsial. Ini yang materi nanti kelas 12 ketemu. Contohnya gini, integral 6x kali 3x plus 7 pangkat 8 dx. 6x itu tidak ada kaitannya atau hubungannya dengan turunan 3x plus 7. Oke, turunan 3x plus 7 berapa sih? 3. Kan ini ada kaitannya Bu, ini separuhnya. Tapi nanti kalau misalkan dicoret atau diapakan, x-nya masih ada. Ya tujuannya dari substitusi adalah menghilangkan x nantinya. Jadi ciri-cirinya sebenarnya jelas. Ketika kok di sini pangkatnya biasanya itu turun ya. Ketika di sini yang di dalam kurung kok pangkatnya 3, di sini biasanya 2. Biasanya loh. Misalnya kan di sini pangkatnya 4, ya di sini 3 gitu. Tapi nggak semuanya. Nanti ada suatu yang kok seperti itu diturunkan, gak ada hubungannya, ada pasti ya. Nah contohnya ini kalau yang substitusi, lah yang di dalam kurung kan 4x kuadrat plus 7. Karena 4x ada hubungannya dengan turunan 4x kuadrat plus 7. Ini berapa sih turunannya? 8x. Nah 4x itu merupakan 2 kalinya dari 8x. Jadi ada hubungannya ini x gitu ya. Itu untuk perbedaannya. Sampai di sini dulu ya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan atau dalam menjelaskan. Terima kasih, selamat belajar, semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.